Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen rantai pasok, manajemen transportasi dan distribusi. Oke, jadi dalam pengertiannya sendiri, menurut Bujawan dan Mahindrawati tahun 2010, transportasi dan distribusi adalah suatu produk yang berpindah dari lokasi di mana mereka diproduksi ke lokasi konsumen atau pemakai yang seringkali dibatasi oleh jarak yang sangat jauh. Nah, jadi transportasi dan distribusi ini keterkaitannya yaitu dengan jarak yang sangat jauh. Jika jaraknya terlalu dekat itu tidak perlu ada manajemen, tidak perlu diimbau lagi. Jadi harus jarak yang jauh agar ada manajemen transportasi dan distribusi tersebut. Transportasi dapat berarti perpindahan produk dari suatu tempat lain yang membuat produk tersebut, ya kan, atau produsen sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Transportasi merupakan kunci utama dalam rantai persediaan. Karena produk jarang diproduksi dan dikonsumsi pada tempat atau lokasi yang sama. Jadi pembelinya yaitu berbeda-beda dari berbagai tempat. Transportasi adalah komponen biaya yang signifikan dari kebanyakan pengeluaran. Terdapat dua kunci dalam transportasi, yaitu satu, pengiriman adalah pihak yang memerlukan bergeraknya produk antara dua lokasi dalam rantai persediaan. Untuk yang kedua, yaitu pengangkut adalah pihak yang memindahkan atau mengangkut produk atau mengirim produk. Dapat digambarkan sebagai berikut. Lalu macam-macam transportasi yang bisa digunakan. Jadi untuk darat bisa menggunakan truk, lalu untuk laut bisa menggunakan kapal laut, untuk udara bisa menggunakan pesawat terbang, dan lain-lain juga banyak ya, untuk darat, laut, dan udara. Selanjutnya yaitu metode saving matrix. Metode saving matrix ini yaitu pada hakikatnya adalah suatu metode yang tujuannya itu untuk meminimum jarak atau waktu atau ongkos dalam mempertimbangkan kendala-kendala yang ada. Jadi artinya kita akan meminimumkan jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Dari jarak itu dari produsen ke konsumen. Konsumen itu yang berada di berbagai daerah-daerah tertentu. Karena kalau menurut pengertian dari Bujawan dan Mahindrawati tadi kan dibatasi oleh jarak yang sangat jauh. Maka kalau diambil dari metode saving matrix ini diminimumkan jadi jarak yang sangat jauh tersebut diminimumkan agar untuk mengurangi waktu, mengurangi biaya. Oke, lalu pada langkah ini diperlukan jarak antar gudang ke masing-masing toko. Ini adalah kaitannya dengan metode saving matrix tadi. Jarak antar toko untuk menyederhanakan permasalahan yang digunakan lintasan terpendek sebagai jarak antar lokasi dapat dirumuskan sebagai J kali 1,2 sama dengan akar X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Jadi J di sini adalah jarak. Dalam rumusnya metode saving matrix itu adalah J sama dengan akar X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Lalu saving matrix mempresentasikan penghematan yang bisa direalisasikan dengan menggabungkan dua pelanggan ke dalam satu rute apabila masing-masing toko 1 dan 2 dikunjungi secara terpisah. Jadi di sini metode saving matrix, ya kan? Metode saving matrix itu menggabungkan dua macam pengiriman. Jadi dua macam pengiriman tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Lalu yang gambar pertama yaitu gudang mengirim ke toko 1, lalu toko 1 kembali ke gudang, lalu gudang mengirim ke toko 2, lalu toko 2 kembali lagi ke gudang.
Lalu dalam metode saving matrix itu dihemat atau penghematan yang bisa direalisasikan dengan menggabungkan dua pelanggan. Nah, lalu untuk yang gambar kedua itu dihemat dengan tujuan pertama yaitu gudang ke toko 1, nah, lalu toko 1 ke toko 2, setelah toko 2 kembali ke gudang. Nah, jadi menghemat jarak yang ditempuh dan waktu yang digunakan karena tidak bolak-balik. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa perubahan jarak adalah sebesar total jarak kiri ya. Jarak kiri gambar pertama dikurangi total dari gambar kedua. Nah, yang besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut. J kali G1 yaitu gudang ke pelanggan 1 atau toko 1 tadi, ditambah J kali G2 dikurangi J kali G1 plus J kali 1 ke 2 ditambah J kali 2 ke G atau toko 2 ke gudang sama dengan J kali G1 plus J kali G2 min dikurangi J kali 1 ke 2. Nah, keterangannya di sini yaitu jarak itu gudang, jarak J itu jarak, G itu gudang. Nah, maka generalisasi yang dapat dibuat adalah S kali XY sama dengan J kali GX plus J kali GY kurangi J kali XY. Nah, keterangannya S yaitu penghematan jarak saving, J nya jarak, G nya gudang. Begitu. Jadi metode saving matrix tersebut dapat meminimumkan jarak di mana yang gudang untuk gambar pertama dan gambar kedua itu mengalami perubahan arah tujuannya. Yang pertama adalah bolak-balik ya, dari gudang ke toko 1 kembali ke gudang baru ke toko 2. Jadi kalau menggunakan metode saving matrix dari gudang ke toko 1 ke toko 2 kembali ke gudang, secara terus-menerus. Nah, untuk menghemat jarak dan waktu serta biaya. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.